Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran tematik kali ini bersama Uskarisma. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Perhatikanlah ketiga gambar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti gambar di bawah ini? Tentu, kamu akan merasa nyaman jika berada di tempat yang bersih dan tertib. Berbeda halnya jika warga masyarakat tidak memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi rambu lalu lintas. Hal tersebut menyebabkan munculnya permasalahan sosial. Permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Ada 4 permasalahan sosial di sekitar kita. Yang pertama yaitu sampah. Sampah yang berserakan di lingkungan disebabkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam membuang sampah. Untuk itu, jangan membuang sampah sembarangan ya. Untuk mengatasi masalah sampah dapat dilakukan dengan membiasakan dan menganjurkan membuang sampah pada tempatnya. Juga dapat dilakukan program daur ulang limbah. Permasalahan sosial yang kedua yaitu kali atau sungai yang kotor. Hal ini juga kebanyakan disebabkan oleh pabrik yang membuang limbah di sungai dan juga masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Untuk mengatasi masalah sungai yang kotor, dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang prokasi, program kali bersih, tidak membangun rumah di sekitar daerah aliran sungai. Permasalahan sosial yang ketiga yaitu bangunan liar. Bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Untuk mengatasinya antara lain dengan menertibkan bangunan liar, menuntaskan kemiskinan, dan membangun rumah susun bagi warga miskin. Permasalahan sosial yang keempat yaitu kemacetan lalu lintas. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Untuk mengatasinya dengan sosialisasi tertib berkendara, penegakan peraturan lalu lintas, dan dengan menambah ruas jalan yang baru. Sebagai anggota masyarakat, ketika satu pihak tidak melakukan kewajibannya, bisa mengakibatkan hak semua anggota masyarakat juga terganggu. Hal tersebut dapat memunculkan permasalahan sosial. Yang selanjutnya, kita akan mempelajari materi ilmu pengetahuan sosial. Nah, lihatlah di hadapan kalian di sini ada 2 orang anak yang sedang melakukan percakapan. Ternyata Rizka membawa makanan oleh-oleh dari tetangganya. Dia ingin Siti mencoba makanan tersebut. Ternyata Siti mengetahui bahwa makanan yang dibawa Rizka adalah bolu meranti dari Medan. Apakah kalian pernah mencoba bolu meranti? Nah, bolunya enak ya. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri.
Keunikan tersebut salah satunya dapat dilihat dari makanan. Berbagai usaha makanan khas suatu daerah dapat mendatangkan banyak keuntungan bagi masyarakatnya. Sebuah kota bisa menjadi terkenal karena makanan khasnya. Ada beberapa makanan khas Indonesia. Di sini terlihat yang pertama ada bakpia, yang kedua bika ambon, yang ketiga kue sagu, yang keempat lumpia, yang kelima pempek, yang keenam serabi Solo, yang ketujuh keripik apel, dan yang terakhir yaitu lanang. Usaha di bidang makanan khas daerah dapat menjadi sumber penghasilan bagi produsen dan masyarakat setempat. Hal tersebut merupakan bentuk upaya pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Usaha-usaha tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Kita beralih ke pembelajaran SBDP. Ada seorang anak yang sedang menggambar dengan menggunakan cat air. Apa ya nama teknik mewarnai yang digunakan oleh anak ini? Pernahkah kalian membuat gambar bercerita? Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Teknik kering. Teknik kering adalah teknik yang tidak perlu menggunakan pengencer seperti air atau minyak. Alat pewarna yang digunakan untuk menggambar yaitu pensil, krayon, pulpen, dan spidol. Ini merupakan hasil gambaran dengan menggunakan pensil, spidol, dan krayon. Yang kedua yaitu teknik basah. Teknik basah adalah teknik yang memerlukan pengencer seperti air atau minyak untuk menggambar. Alat pewarna yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air atau cat minyak. Nah, pada pembelajaran kali ini, Us kasih tugas ya. Silahkan kerjakan di buku tulis, lalu fotokan hasil tugasnya, dan upload di Google Form yang disediakan. Linknya ada di deskripsi box ya. Ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Soal yang pertama, identifikasi penyebab akibat yang ditimbulkan dari masalah sosial berikut beserta cara mengatasinya. Ada permasalahan sosial yang pertama yaitu gundulnya hutan. Yang kedua, bangunan liar. Yang ketiga, kemacetan lalu lintas. Soal yang kedua, apa saja oleh-oleh khas daerah lain yang pernah kamu coba? Apa sih keunikan dan ciri khas dari oleh-oleh tersebut? Silahkan dikerjakan ya, semangat mengerjakan tugas. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.